Oke, selamat pagi. Ketemu gua Wisnu Broto. Eh, Instagram gua Miliarder Boy. Di sini gua akan bagiin beberapa teknik. Khususnya hari ini gua ajarin lu 5 strategi yang digunakan banyak-banyak Instagram, Telegram itu menghasilkan jutaan orang di Instagram. Jadi menghasilkan follower banyak, guys. Ini gua akan bagiin ke lu semua. Yang sepertinya semua orang punya sesuatu yang dikatakan tentang Instagram, tetapi tidak semua orang sepadan dengan waktu yang kamu punya. Jadi ya mungkin banyak orang yang fokus dengan bermain Instagram sampai dia menjadi pengikutnya jadi banyak, mungkin seperti itu. Bagaimana jika kamu bisa menghasilkan seorang menjadi seseorang selegram yang bisnisnya juga dipakai untuk dipakai untuk di Instagram. Jadi menghasilkan jutaan jutaan rupiah di Instagram, lewat Instagram. Mungkin beberapa teman-teman sekalian mungkin ada yang bilang nggak masuk akal kita bisa mendapatkan uang dari Instagram, dari Instagram. Tapi banyak orang mati-matian, bahkan semua selebgram mati-matian menginvestasikan uangnya untuk hanya bermain Instagram, dan mereka menghasilkan bahkan ratusan juta, guys. Itu kenapa juga banyak artis turun gunung ke Instagram, main Instagram lagi. Itu disebabkan ya karena kalau lo main Instagram itu lebih populer, guys, sekarang. Nah, tetaplah bertahan di channel gua gitu ya, karena gua akan memberikan 5 strategi bisnis Instagram secara gratis. Gua kasih tahu di sini semua. Oke. Dalam video ini gua akan menunjukkan kepada lo semua bagaimana menggunakan untuk Instagram untuk berbisnis berdasarkan pengalaman diri gue sendiri, bahkan pengalaman dari teman-teman selebgram gue gitu kan, yang mempunyai 2 juta pengikut gitu di berbagai akun Instagram. Dia membangun 2 bisnis gitu ya. Mungkin gue sekarang lagi membangun 2 bisnis, yaitu Evo Prioritas sama Capital Venture. Tapi itu bukan gua publikasiin di sini. Tapi di sini gua akan kasih tahu 5 caranya supaya lo jadi selebgram atau lo bisa menghasilkan uang dari Instagram lo. Oke, tonton video gua ini terus sampai habis. Semoga bermanfaat, dan gua yakin sangat bermanfaat buat lo. Yang pertama adalah, apakah berharga untuk bisnis lo? Jadi misalnya gue akan bertanya pertama untuk kamu semua gitu ya, apakah Instagram ini layak misalnya lo masukin ke bisnis? Apa bisnis lo layak, bisa nggak untuk dimasukkan ke dalam bisnis Instagram lo? Bisnis lo bisa dimasukin Instagram apa enggak? Itu yang pertama yang gue mau tanya ke lo. Nah, di sini gue buka yang namanya capital bisnis. Gue juga akan selalu mengatakan kepada kamu semua gitu ya. Jadi mari kita memulai dengan kebenaran. Tanpa ada beli follower, beli segala macam gitu ya. Cheating yang gue sebut. Yang banyak orang bilang, oh ya beli follower, beli like segala macam, itu menurut gue kurang benar. Yang harus lo lakuin adalah Instagram tidak berfungsi jika lo melakukan itu, bahkan bisnis apapun. Jadi lo harus mencari follower yang setia sama lo, ya, dan benar-benar mengikuti cara kerja main lo aja. Sebelum lo tenggelam lebih dalam dari ratusan jam bermain Instagram dalam strategi yang tidak dibuat dalam jenis bisnis, gue merekomendasikan untuk bertanya kepada diri sendiri gitu ya, jenis bisnis apa yang kamu miliki. Gue mengatakan Instagram paling cocok untuk berbisnis seperti bisnis ke konsumen dengan produk visual. Pikirkan tentang hal ini. Instagram mungkin Anda untuk berbagi atau melalui foto, video, yang berarti jika kamu ingin sukses di Instagram,
kamu harus dapat memamerkan produk atau layanan yang lo punya dengan cara yang menarik secara visual. Paham ya? Bisnis yang akan berhasil di Instagram termasuk produk e-commerce gitu ya, kafe, restoran, salon rambut, layan pemutihan, pemutih gigi, pemutih badan, atau bisnis layanan apapun dengan produk apapun, pengalaman visual lah yang paling penting. Jika kamu dapat menunjukkan produk atau pengalaman yang akan diperoleh pelanggan kamu, dengan cara ini kamu akan sukses di Instagram. Tapi selalu ada pengecualian dengan aturan tersebut. Berbagai banyak contoh banyak perusahaan yang tidak cocok di bisnis Instagram. Tapi kan lo harus bisa memilih bisnis apa yang lo gelutin untuk bisa masuk akal nggak bisa lo masukin di Instagram. Itu. Pada akhirnya pertanyaan terbesar sebelum lo menggunakan Instagram untuk bisnis lo sendiri ini adalah, dapatkah kamu mengungkap hasil akhir dari bisnis kamu, video atau foto? Jika jawabannya yes, lo tonton terus guys. Oke, yang kedua adalah gue kasih tahu lo posting secara konsisten. Posting video lo secara konsisten. Setelah lo mengetahui beberapa bisnis atau merek pribadi yang cocok dengan Instagram, kekhawatiran lo berikutnya adalah fokus pada konsistensi pembuatan dan pengeksporan konten. Nah, gue menyamakan ini dengan membangun fondasi rumah. Jadi Instagram itu kayak lu bangun rumah gitu ya. Lu harus memastikan kokoh dan dilakukan dengan benar jika menginginkan kesuksesan di masa depan. Itulah alasan mengapa akun gua Capital Business gitu ya, bisnis gua tumbuh dengan pesat ribuan, bahkan dari 100 menjadi ribuan gitu ya pengikut sehari. Terus dalam waktu beberapa bulan sekarang follower gue udah 3.000 gitu ya. Jika lu lu memeriksa lah akun Miliarder Boy ya, selalu naik. Padahal gue jarang sih, ini gue kasih tahu teknik-teknik yang lu mungkin bisa harus lakukan. Nah, jika lu algoritma Instagram sebenarnya adalah sedikit misteri, tetapi para ahli menyepakati beberapa kali sehari menyepakati beberapa hal tentang bagaimana postingan disajikan dengan konten Anda. Itu tidak lagi berdasarkan dengan urutan kronologis. Jika lo ingin konten lo dilihat terus oleh pengikut lo harus memposting konten yang baik secara konsisten. Adalah suatu pelajaran yang terbesar untuk mempelajari cara kerja Instagram untuk bisnis. Ya, menurut white paper gitu ya, gue udah menganalisa tentang white paper ini, cara kerjanya gimana sih. Kami telah melihat pertumbuhan pengikut beberapa merek merata atau bahkan menurun karena kekurangnya posting yang konsisten. Jadi yang paling penting ini sebenarnya konsistensi dalam memberikan edukasi ke follower lo. Selain itu juga semakin sering lo memposting, semakin besar peluang lo untuk meningkatkan jumlah pengikut. Sebuah studi yang dilakukan oleh Tailwind menganalisa lebih dari 100.000 postingan Instagram dan menemukan bahwa lo hampir dapat mengandalkan tingkat pertumbuhan pengikut lo. Jika lo beralih dari menemukan bahwa lo hampir dapat mengandalkan tingkat pertumbuhan pengikut kamu beralih dari kurang dari 1 postingan seminggu menjadi 1 hingga 6 postingan per minggu. Jadi lu tingkatin aja, mungkin yang per minggu 1 kali posting, lu tingkatin mungkin sehari 5 sampai 6. Gue biasanya sih 8 postingan sehari. Kami menggunakan blade sosial untuk macam analisis gue udah pelajarin, seperti yang dapat lu lihat. Gue selalu menganalisa semuanya, ternyata itu yang terjadi. Bagaimana sesering lu gitu ya. Yang ketiga adalah saldo nilai sama VS penjualan. Jadi penjualan bagaimana nih? Ini bisa terasa seperti garis tipis antara terlibat value dengan selling, VS selling, melawan value dan selling, value dan selling. Antara terlibat dari menjadi terlalu menjual, jangan selalu menjual. Itu sebabnya gua mendorong lu gitu untuk memahami konsep
versus ini. Lu mau jual atau lu mau value gitu. Sebagai pemilik bisnis, lu juga menghasilkan penjualan di Instagram sambil juga membangun niat baik. Jadi membangun dan menjual, membangun bagaimana, menjual bagaimana. Untuk melakukan ini, lu perlu menyeimbangkan antara konten promosiin produk dengan layanan Anda. Jangan selalu menjual, dan lu harus memberikan edukasi, memberikan konten yang bermanfaat dan sebagainya. Dengan konten yang selalu mendidik, yang memotivasi atau menghibur konten kamu. Jadi lu mau apa nih? Memotivasi, mendidik atau menghibur? Ya, lu harus 3 konten ini. Nah, jadi sebelum lu memulai menggunakan Instagram untuk bisnis lu, gitu ya, memulai Instagram untuk bisnis lu, tentukan tujuan kamu dan jenis konten apa yang ingin Anda posting. Ingat, ketika lu berbicara tentang konsistensi, lu tidak hanya harus konsisten dalam menjadwal postingan lu juga harus konsisten dengan topik postingan kamu. Apapun yang lu latih, ya diharapkan audiens ketika mereka pertama kali mengikuti kamu, itulah yang akan mereka harapkan selamanya. Jadi konten itu paling penting guys, karena konten lu apa, itulah follower lu yang dia harapkan untuk selamanya di akun lu. Jadi jika lu memiliki akun merek pribadi yang memposting kutipan motivasi setiap hari untuk waktu lama, dalam setahun kemudian Anda memposting video yang penjualan pelatihan, ya akan membingungkan. Jadi lo biasanya konten motivasi atau konten yang lain itu jadi bingung, jadi malah jadi lo di unfollow seperti itu. Di sisi lain juga lo bisnis Eniaga misalnya, secara konsisten memposting foto yang mendorong produk lo, gitu ya, lo dapat mengganggu pengikut lo. Sekali lagi lo harus mencari keseimbangan antara menjual dan yang di Instagram atau edukasi. Jadi edukasinya itu aja, motivasi aja sambil menjual. Jadi jangan membingungkan audiens lo. Oke? Jadi ada beberapa contoh yang sebenarnya lo harus tahu. Banyak konten-konten Instagram itu fokusnya satu dan itu aja. Lalu dia menjual, fokus satu dengan satu konten. Ya. Bagikan yang keempat adalah bagikan konten buatan pengguna. Jadi misalnya konten ala pengguna untuk membantu Anda menjual di Instagram. Idenya adalah untuk membuat orang-orang biasa mengikuti produk atau layanan lo, dan kemudian membagikan pengalaman hebat yang mereka miliki, baik itu foto atau video. Mungkin lo akan dapat menggunakan kembali konten itu di akun Instagram lo sendiri, atau bahkan mungkin pada materi pemasaran. Jadi gue menemukan bahwa ketika penjualan mengkonversikan terbaik membuat desain yang orang lain juga bisa share gitu. Itu sih intinya. Jadi buat konten yang orang lain juga bisa share, yang misalnya kayak lu main TikTok terus misalnya lucu nih, orang juga bantu share. Itu yang biasanya gue lakuin. Oke. Jika lebih banyak orang lain mudah berbagi tentang lo di sosial media, jadi supaya orang berbagi konten lo di media sosial guys. Yang terakhir adalah bermitra dengan influencer. Jadi ini ada tips khusus pengalaman gua sejauh ini adalah yang paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan di Instagram adalah mirip dengan konten yang dibuat pengguna yang disebutkan di atas yang tadi sebelumnya. Pemasaran influencer ini paling penting guys, membantu membangunin bukti sosial dan penyebaran jangkauan Anda ke pengikut yang lebih besar. Jadi gue bekerja dengan beberapa influencer di masa-masa pada awal gitu ya, menggunakan misalnya kiriman produk influencer gratis dengan imbalan konten. Lu bisa membuat orang itu mempromosikan produk lu ke audiens mereka. Terus posting prabayar, cobain ini setelah lo mencoba produk untuk dikirim. Lihat apa yang terjadi dengan itu dan kemudian tes mana yang paling berhasil. Dan jika Anda memiliki bisnis jasa seperti restoran, Anda juga mengundang influencer untuk makan gratis dengan produk lo gitu loh.
ibarat konten ketika datang ke influencer yang membayar. Nah, gue menawarkan peringatan, menawarkan ada titik pengembalian yang semakin berkurang. Banyak saat mencari influencer, gue yakin yang terbaik adalah saluran YouTube karena video memiliki cara untuk menciptakan hubungan. Jadi gue saranin lu buat video, guys. Ya, jadi beberapa banyak influencer gue banyak membayar itu konsepnya ke arah video. Cara nanti gue akan kasih tahu lu juga cara menggunakan Instagram untuk bisnis, merekapnya seperti apa. Itu ada banyak lagi, guys. Nah, di sini nih cara menggunakan Instagram untuk bisnis. Gua rekap. Gua tahu ada banyak pembicaraan tentang cara menggunakan Instagram untuk bisnis. Sulit untuk menyaring semua informasi di luar sana. Itulah sebabnya gua ingin membantu lu semua dari Capital Business gitu ya, mengungkapkan strategi top yang gua pelajari secara langsung membangun 2 bisnis yang telah menghasilkan jutaan dolar, jutaan rupiah, jutaan dolar dari Instagram. Yang pertama adalah lo tentukan apakah Instagram layak untuk bisnis lo. Yang kedua, postkan secara konsisten. Yang ketiga, nilai saldo, ya tadi penjualan versus penjualan, value dan selling. Keempat, bagikan konten yang dibuat pengguna. Yang kelima, bermitra dengan influencer. Semoga konten gue yang video ini bermanfaat buat lo. Semoga aja lo bisa belajar dengan bijak dan membantu lo semua. Thank you, guys. Selamat siang. Gue Wisnu. Lo bisa follow gue di Instagram Miliarder Boy, atau nomor telepon gua 0821 598 0821 880 64790. Gua ulangin 0821 880 64790. Gua juga bisa bantu lu di bagian pendanaan. Misalnya lu kesulitan biaya dalam modal usaha, gua bisa bantu tanpa harus jaminan dan bunga yang besar. Lu cukup hanya membayar biaya admin setiap bulannya 0,5% per bulan. Jadi kalau misalnya lu punya butuh modal 1 miliar, lu hanya bayar per bulan 0,5%, berarti 5 juta, guys. 5 juta sebulan, sangat kecil dan tanpa jaminan apapun. Nah, kalau lu pengen lebih tahu, lu bisa DM gua di Miliarder Boy, dan lu bisa telepon gua ulangin 0821 880 64790. Thank you, guys.